sudah berada di depan layar kaca Anda tentunya ya. Saya Kak Ros juga siap duduk di sini untuk menemani Anda di acara Rumi No Secret. Wah. Bersama Daniel banyak sana yang juga menemani kita hari ini dan sudah hadir beberapa bintang tamu untuk berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu untuk membahas hal apa sih yang sedang menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kabar yang akan kami bagikan ini adalah sebuah kabar duka ya, turut berduka atas meninggalnya suami dari Jennifer Copen, yaitu Yuta Dali Wasing. Ya, ini dikabarkan langsung oleh Jennifer kemarin dan ini cukup membuat kaget gitu ya. Seperti yang kita tahu, Papa Dali adalah orang yang ceria, baik, sopan dan disayang oleh semua orang. Dia selalu belajar untuk menjadi ayah yang baik untuk Kamari, suami yang baik untuk saya, dan anak yang baik untuk kedua orang tuanya. Kami semua mencintai Dali, tapi nyatanya Allah lebih sayang almarhum Papa Dali. Kami mohon pada waktu yang sulit ini untuk meminta teman-teman kerabat menghargai privasi kami sekeluarga saat ini yang sedang berduka gitu ya. Sempat di awal-awal juga aku juga bingung gitu ya. Kenapa kok mendadak, karena kalau kita lihat story-storynya kan kayaknya masih kemarinnya masih aktif gitu ya, masih ada kegiatan bersama. Jadi ini meninggal karena kecelakaan lalu lintas, sebuah kecelakaan tunggal gitu. Ini ada lagi tadi belum sempat kebaca tadi, saya nggak dilihat. Nah ini juga Jennifer Copen juga posting kemudian ya beberapa curahan hatinya, kenangannya. Jadi kita ikut juga merasakan kehilangan yang luar biasa karena ini kan mendadak sekali gitu ya. Ini sebenarnya kan ada potongannya ya, sebelumnya kan ada nih ceritanya, iya kan? Ini kan ada panjang nih captionnya. Dan berita tentang meninggalnya suami Jennifer Copen ini juga menjadi trending di sosial media Twitter gitu ya. Postingannya salah satunya gitu ya yang sempat dipost oleh Jennifer itu adalah tentang kehilangan ya, comeback Dali ini. Ada banyak cobaan hidup aku, tapi kali ini aku nggak kuat deh, aku nggak kuat ya Allah, ini terlalu berat ya. Besok aku ulang tahun yang seharusnya kita sama-sama merayakan, tapi kamu malah pergi. Aku mohon untuk semua teman kirim doa untuk Papa Dali ya, kirim Al-Fatihah. Papa Dali orang baik dan aku percaya orang baik akan dipanggil duluan sama Allah, makanya Papa Dali pergi. Insya Allah aku ikhlas sayang, kamu istirahat yang tenang, tidur yang nyaman. Aku lagi dikelilingi sahabat-sahabat aku dan kamu insya Allah mereka bantu nguatin aku gitu ya. I wish you could see how much people love you gitu. Terus ada lagi juga postingan Jennifer cerita gitu ya, terakhir sempat ada percakapannya dengan suaminya gitu ya. Malam sebelum kamu pergi ninggalin aku masih ingat kita pelukan sambil nonton film di kamar. Terus aku nanya ke kamu, emang kamu bisa ya mencintai aku selamanya sampai aku nenek-nenek? Terus dia bilang, aku akan mencintai kamu sampai maut memisahkan kita. Hanya maut yang bisa memisahkan kita, Jen. Aku cuma ketawa tanpa sadar kalau maut bener bakal misahin kita secepat itu. Sore sebelum kepergian kamu, aku pamit mau ketemu teman dan kamu pamit mau kerja. Padahal sudah pelukan, tiba-tiba kamu lari ngejar aku keluar buat cium dan peluk aku lagi. Kata kamu, mau cium peluk sekali lagi aja gitu. Sambungannya tadi. Dan aku gak sadar itu bakal jadi pelukan dan ciuman terakhir. I wish I knew I would have hugged you longer. Pagi sebelum kepergian kamu juga kelingi banget. Padahal biasanya yang kelingi itu aku. Sampai aku bercanda dorong kamu pas kamu meluk-melukin aku terus. Aku bilang, ih kamu kenapa sih meluk-meluk mulu? And I wish I didn't say that karena aku gak tahu Dali. Aku gak tahu itu bakal jadi pelukan terakhir kamu. Come back Dali, please come back. It hurts. Ya, pasangan ini menikah tahun lalu ya, tahun 2023, dan mereka berdua dikaruniai seorang anak yang lucu banget yang berusia 11 bulan ya, lahir tahun lalu juga gitu. Dan seringkali Papa Dali ini membagikan kebersamaannya, perhatiannya untuk anak mereka ya.
Ini postingan-postingannya mukbang, nyiapin makan gitu. Bahkan nih Papa Dalinya juga ngajarin kalau mau makan berdoa dulu, ngucap bismillah gitu. Ada beberapa videonya, coba kita lihat bersama berikut ini. After mashing the potatoes for about 3 hours, we got some nice fluffy creamy. Hey, bilang apa dulu? Bismillah. Bismillah. Aja. Dah, oke. Broccoli pasta. Something like that. First, steam the broccoli. Aku sedih ya, mudah-mudahan Jennifer diberi kekuatan gitu. Komentar netizen coba kita baca. The saddest part is, in fact, Papa Dali would never seeing Kamari grow up dan Kamari would never playing along with her dad ever again. And we could never seeing Papa Dali dan Kamari playing along, laughing and cheerfully on TikTok gitu ya. Ini terjemahannya adalah, yang paling sedih adalah ya netizen pun membayangkan bahwa Kamari udah nggak bisa main lagi sama papanya gitu ya. Papanya juga nggak bisa melihat Kamari tumbuh besar gitu. Sedih banget. Papa Dali will forever be Kamari's first love. Yang berikutnya, Kamari walaupun waktumu dan Papa Dali nggak sampai setahun, percayalah Papa Dali adalah sebaik-baiknya Papa untuk kamu. Sending my deepest condolences to Mama Jen and Kamari gitu ya. Oh sedih banget, aku ikut sedih banget ya. Tapi ini menjadi alapan juga buat kita semua ya. Kematian itu adalah hal yang niscaya, yang pasti gitu. Dan memang yang paling sedih itu adalah orang-orang yang ditinggalkan di dunia ini gitu. Karena itu jangan lupa untuk selalu menghargai siapapun yang kita sayang di dunia ini. Say hi, ucapkan I love you, menghargai mereka gitu. Karena kita nggak pernah tahu waktu kita ataupun waktu mereka di dunia ini sampai kapan gitu ya. Kita lanjut ke profil bintang tamu kita yang pertama, ada Tia Aristia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tia Aristia, artis kelahiran 1986 yang mengawali karir melalui ajang Gadis Sampul tahun 2001 ini menikah dengan Irfan Ratinggang pada Agustus 2014 dan dikaruniai 2 orang putra, Muhammad Kalundra Ratinggang dan Muhammad Kanaka Ratinggang, yang pada 24 Juni lalu Kanaka sunat di hotel bersama teman-temannya Kala dan JB. Tia yang tergabung dalam geng Cendol dan dijuluki sebagai ibu kos ini pada 17 Juli kemarin memposting kos-kosan keduanya di daerah Karawang. Ia juga memiliki penginapan di Gili Trawangan. Perempuan yang sukses menjalani program bayi tabung sejak tahun 2015 ini memposting dirinya tengah memeriksa kondisi rahimnya di tempat yang sama pada 12 Juni 2024 kemarin untuk yang keempat kalinya. Benarkah Tia akan program bayi tabung lagi untuk mendapatkan anak perempuan? Seperti apa perjuangan Tia dan Irfan dalam menjalankan bisnis berdua? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita kedatangan ibu kos, ada Ibu Tia Aristia. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mau ngobrol ya, ini karena Tia kemarin juga membagikan apa sih kos-kosan ya, kos-kosan yang kedua. Kedua atau keberapa ini? Kedua ya. Alhamdulillah. Doain tambah lagi, amin. Amin, ini di Kerawang. Coba kita lihat videonya berikut ini. Bikin postingan sebelum dan sesudah gitu ya. Ya, itu berapa lama tuh antara sebelum nunggu sampai akhirnya bisa posting sesudah? Itu enggak, kalau aku memang ini kan kos-kosan yang kedua ini aku take over. Oh, take jadi over. udah jadi kayak gitu, tapi memang ada before dan afternya seperti itu. Berapa lama tuh sampai renovasinya? Itu dari COVID waktu itu, dari COVID. Habis itu setelah selesai dibuat jadi seperti itu. Soalnya aku bikin kayak gitu kan
Wah, apa situ males ya nyari-nyari yang mana ya? Itu carinya di Maps aja. Di Maps itu kan ada fotonya keluar. Yang sebelumnya. Iya, ada foto. Alah. Jadi udah jadinya tinggal digabungin. Ada caption kamu ya, kamu bilang bahwa awal bangun bisnis itu udah dari tahun 2011, belum nikah katanya. Iya, suamiku bikinnya Bisnis belum nikah. properti. Bikin apa iya, nih? Kos-kosan yang pertama. Yang pertama. Oh, dan kamu juga udah ikutan di dalam situ. Nggak ikutan, cuman aku ikut ngebantuin, ikut support. Karena waktu itu kan suami kan pegawai gitu. Terus udah gitu juga dia memutuskan untuk keluar dari kantornya. Waktu itu gajinya masih 3 juta. Ya, terus habis itu dia bikin usaha jualan kamera. Terus dia bilang, nih kayaknya aku bisa deh tetap jualan kamera. Aku mau keluar kantor, aku mau fokus bikin kos-kosan. Nanti bikin kos-kosan lagi. Jadi setelah tahun 2011, sekarang tahun 2024 baru kos-kosan kedua. Baru ya, tapi Masya Allah loh kan. Selain kos-kosan kayak ada hotel kucing, apa segala macam banyak ya. Amin. Termasuk yang penginapan yang di Gili itu? Gili Trawangan kita bikin juga pas pacaran, itu berdua. Itu kalau itu yang berdua. Itu Jadi yang di berdua. Gili itu yang berdua Itu nih ya. kita berdua. Nostalgia bisnis pertama bareng sama Bapak Ke tahun 2012. Jangan masih pacaran malah bikin penginapan di Gili Trawangan. Jauh ya, itu ngontrolnya gimana coba? Susah, makanya waktu itu kita 5 tahun, habis itu selebihnya karena waktu yang kebuang banyak, terus punya anak kan, jadi kayak kalau ke Gili Trawangan waktu itu aku lagi hamil gede, anak pertama, dia tinggalin aku 1,5 bulan untuk kesana renov apa, soalnya kan kecil-kecilan kan. Jadi akhirnya ke sininya kita bilang kayaknya nggak bisa lagi deh, jadi kita cari yang di dekat-dekat. Ini kan kamu bikin katanya kerjasamanya itu sebelum menikah, nggak ada kekhawatiran kan kadang-kadang kalau bikin bisnis atau beli properti sebelum menikah tuh takutnya ada apa-apa sempat kepikiran nggak waktu itu? Nggak kepikiran ke situ aku ya. Kalau aku orangnya lempeng-lempeng aja ya. Alhamdulillahnya ya dia dijaga sama Allah sih. Alhamdulillah sampai nikah untuk. Sampai nikah ya, sampai punya anak 2. Mau 3 ya enggak ya belum? Amin mau 3 amin. Nah itu kan bikin apa sih? Kamu kan mendampingi nih ya dari di pegawai gitu ya. Terus keluar itu kan sesuatu yang beresiko ya. Kamu waktu itu masih pacaran, tapi kamu support gitu. Ada banyak orang kan yang gitu, lebih kepada zona nyaman ya. Ini kan waktu itu apa yang membuat kamu ya udah support lah gitu? Karena mau nikah sama kamu jadinya kayaknya nggak bisa nih gini harus. Iya karena kan dipikir kan kalau misalkan kita kan mikirnya kayak jauh ke depan juga kan. Kalau misalkan dengan dia jadi pegawai memang dia tuh punya mindset kalau bisa itu membuat lapangan pekerjaan. Tapi waktu itu memang dia kerja juga sama sebenarnya teman-teman segeng dia yang bikin perusahaan. Jadi kayak mereka nge-build sama-sama gitu. Jadi kayak mereka sharing-sharing ilmunya. Pada saat suamiku mau keluar dan mau buka bisnis juga, itu sama bos-bosnya malah disupport gitu, kayak iya lo harus bikin bisnis sendiri gitu, karena mungkin suamiku kemampuan buat bikin bisnisnya juga lumayan jeli lah. Iya gitu, jadi kayak banyak support dari teman-teman, terus aku juga support. Ya udah akhirnya kita coba jalanin, dia jalanin, alhamdulillah. Nah ini kan kamu juga sempat bilang bahwa kamu tuh kalau tanpa suamimu tuh ibarat rumah tapi nggak ada fondasinya gitu. Kenapa sampai kamu bilang seperti itu sih? Soalnya apa yang ada di depan itu, apa yang ada di sini semuanya itu, semuanya tuh support suami aku. Apapun yang aku bikin gitu, kayak ibu kos gitu ya. Kalau nggak ada suamiku ya aku nggak akan jadi ibu kos gitu. Cuman dia juga senang ngelihat aku nge-branding diri aku jadi ibu kos, dia support. Malah dia kayak ikut kayak kemarin pas kita ada kos-kosan yang ini, itu kita milih-milih kayak yang ini kayaknya nanti kamu nggak bisa bikin konten yang dia bilang gitu, nanti ini kalau yang ini kamu bagus bikin konten, nanti aku giniin ya gitu. Kayak bikin kantor gitu sekarang, kantor ibu kos, terus dia juga kantornya nanti bikinnya kamu yang gini-gini yang, nanti kamu gini-gini, dia mau aku terlihat hebat gitu. Jadi dia yang support aku di belakang. Jadi kalian tuh bekerja sama banget ya. Iya. Termasuk ini nggak yang kamu kan dari dulu kan suka gitu, influencer banget gitu. Itu pun dia yang mengarahkan juga. Itu dia yang nggak bisa. Itu yang nggak bisa. Dan buat dia ya dia juga bilang, aku juga kalau tanpa kamu mungkin nggak bisa seperti ini. Waktu dia jualan kamera, aku tuh yang bikin promo-promonya gitu. Terus kayak kemarin kos-kosan juga COVID kan kita kosong total kan. Jadi kenapa aku pertama kali dibilang ibu kos itu gara-gara sebenarnya aku promoin kos-kosan karena kos-kosannya kosong gitu. Jadi dari situ juga kita saling mengisi lah gitu. Dia punya kelebihan, aku punya kelebihan, sama-sama saling mengisi. Nah ini kan sekarang nih kos-kosan yang kedua kan di Kerawang. Kan lumayan agak jauh ya dari rumah ya. Nah itu jauh banget. Kan mesti dikontrol kan Bu Kos. Iya, karena di sana itu sistemnya udah smart, udah CCTV udah bisa diakses semuanya. Terus udah gitu kunci juga udah pakai smart door lock semuanya, pakai jari apa
kenapa. Kita cuman ada satu pegawai di sana. Kalau yang di Karawang nggak dibersih-bersihin, maksudnya kamar bersihin sendiri. Oke. Nah ini kita mau tanya nih ke Ibu Kos nih, kan kemarin juga ada ramai pemberitaan tentang Ibu Kos yang ngedobrak, masuk ke salah satu kamar yang disewa. Ternyata di dalamnya berantakan banget. Jadi itu ada kecenderungan bahwa penyewanya itu seorang hoarder gitu ya kan. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Kapan kamu beresin? Yang jelas pagi kamu udah nggak di sini. Nah ini kamu pengalaman jadi ibu kos gitu, pernah nggak ngalamin kejadian yang sama? Alhamdulillah nggak. Yang kayak gini nggak pernah. Semuanya bersih-bersih. Karena kos-kosan yang pertama itu kan tiap hari dibersihin. Jadi memang kita boleh keluar masuk dengan izin gitu. Nah kalau yang ini yang di Karawang memang tiap hari tidak dibersihin, tapi kita ada deep cleaning. 1 bulan sekali kita deep cleaning. Deep cleaning itu diapain aja? Dibersihin semuanya. Jadi kita izin buat buka, kita lihat dibersihin, deep cleaning. Diberesin juga itu yang apa segala macam? Iya, kalau misalkan mereka mau kan dikasih tahu dulu sebelumnya. Biasanya kayak mereka udah kayak nanti kasih tahu nggak boleh yang ini, jangan di kemana-manain gitu. Oh iya, ya ampun luar biasa pemikiran sejauh itu. Pemikiran kamu atau suami kamu tuh? Suami. Tetap suami. Kalau pikiran aku lebih ke buat kontennya aja. Nggak sama mikirin. Biasanya tuh kalau kayak lantai ada item-itemnya tuh aku udah nggak bisa ngeliat kayak gitu. Langsung dibersihin pakai alat pembersihnya. Kayak ada meja kan kalau misalnya ditaruh barang-barang kotor, aku pakai minyak kayu putih biasanya bersihinnya gitu-gitu. Ya sama lah ibu-ibu lah, tapi ibu-ibu. Mama. Suami lebih kepada mengorganisir supaya itu tetap rapi gitu ya. Sistemnya. Pernah punya pengalaman apa sih yang menurut kamu itu menjadi pembelajaran gitu sebagai yang punya kos lah gitu? Ada apa ya? Palingan kalau menjalankan bisnis ini. Anak-anak muda tuh mereka kan suka punya masalah. Kadang-kadang suka heboh gitu. Ntar ada yang telepon, boleh tolong liatin dong ini gitu-gitu. Kayak kalau ada berantem apa, kan suka ngomongnya macem-macem, aku mau selesai aja gitu-gitu. Nah kita juga jadi ikut kayak diteleponin gitu kan. Kayak tolong liatin kamar segini di kamarnya, bangun apa enggak gitu. Oh ada juga kayak gitu? Sempat ada drama-drama kayak gitu. Tapi alhamdulillah udah gak pernah lagi. Udah nggak ada, orangnya udah nggak ada. Ada lagi nggak yang lebih horor kayak gitu? Itu misalnya digerebek sama siapanya, apanya gitu, kamar kosnya kan sering ada tuh cerita ya kan? Aduh, jangan dong, masa aku ceritain. Ya pokoknya. Ya maksudnya gimana cara menghindari supaya hal itu nggak terjadi? Ada nggak? Ya kita sih nggak mau memasuki ranah pribadinya gitu ya. Cuman kalau sebatas makanya kita tuh kalau ada tanya-tanya apa segala macam tuh kita kayak nggak ada udah. Karena yang penting tuh kalau di kos-kosan aku, kalau pasangan juga harus suami istri, harus ada buku nikah. Jadi kalau misalkan nggak ada buku nikah, mereka nggak bisa pasangan gitu. Kalau misalkan mau berdua, itu juga harus kayak kalau cowok sama cowok bisa, cewek sama cewek bisa gitu. Jadi ada aturannya gitu. Ya kan? Iya. Kan itu kan tempat jagaan ya. Bener. Maksudnya ya tetap aja ada tanggung jawab yang punya kos kan. Karena nanti kalau ada apa-apa kan Tia Aristia kan kos gak? Kebayang gak itu? Ya ada bisa jadi resiko juga sih ya sebenarnya. Kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa kita hindarin, tapi kita berusaha sebaik mungkin dengan form di awal itulah. Kayak misalkan nggak boleh bawa narkoba, nggak boleh bawa senjata tajam, minuman beralkohol, yang gitu-gitu. Preventifnya pasti ada ya. Nah yang berikutnya kita mau tanya ya, tadi postingan Tia itu dokter kandungan, jadi pap smear tapi sekaligus juga meriksa nih. Jadi kita mau tanya, ada Dokter Nando kayak udah keenakan ngurus anak yang udah gede gitu ya. Jadi kita bertanya-tanya apakah ada rencana mau nambah lagi program bayi tabung atau gimana? Sebenarnya kan waktu pas aku nurunin berat badan yang waktu itu kan, itu memang untuk program anak ketiga gitu. Tapi pada saat itu memang ada hal lain yang harus aku concern dulu, harus aku urus dulu. Nah ini kita pap smear aja berkala. Ditawarin lagi sih sama dokternya, ibu nggak mau kalau hamil lagi gitu. Mau dok. Tapi masih aku sama suami aku sih bilangnya sudah, karena kan kemarin aku sempat hampir preeklamsia kan. Yang kedua, hampir preeklamsia. Jadi kebetulan pas aku hamil 8 bulan, istrinya sahabat suamiku meninggal karena preeklamsia. Jadi pada saat aku udah mau preeklamsia, suamiku
nggak apa-apa deh, udah kita dua aja gitu. Ntar ibu Dianya takut. Oh ya ampun, ya udahlah, dihargai, dinikmati memang anugerahnya. Tapi kalau dikasih sama Allah ya, Ya alhamdulillah. Bisik-bisik tetangga. Sekarang kita mulai tetangga yang mana sih mau kita omongin nih? Paula. Kan menjadi perhatian ya Paula ya. Masya Allah, Paula. Masya Allah, tabarakallah, cantik sekali. Cantik sekali. Aku sering lihat ya kalau ada kajian tuh sebelum dia total gitu ya, berhijab. Iya, emang dia tuh dari sebelum dia pulang umroh terakhir, udah lama sebenarnya dia tuh pengen berhijab. Jadi udah kayak suka nyoba-nyobain. Terus kamu nih ngeliat ini, dia cerita ke kamu atau kamu lihat ternyata udah gitu? Dia memang pas pada saat pulang umroh udah pakai terus kan, dari pas bulan puasa gitu kan. Terus habis itu izin suaminya juga didukung juga sama suaminya, jadi lanjut. Ya ada kabar banyak tuh ya, orang tuh bertanya-tanya nih kenapa nggak pernah berdua lagi sih ke acara-acara gitu ya kan. Ada kontennya, videonya, kita nanya kapan. Mungkin kita nggak ngelihat, mungkin Kia ngelihat pernah datang berdua ya. Kita lanjut berikut video-videonya. Itu lagunya bagus, videonya bagus, modelnya bagus ya. Tapi kalau dijadikan satu menjadi bahan pertanyaan, kenapa dipilih lagu itu? Lagi pengen aja mungkin. Kak Ros. Aku disuruh nanya sama dia. Kamu nggak pengen nanya kenapa Paula? Gitu. Karena aku bahkan sebelum kesini pun aku udah bilang kalau membahas urusan orang lain, aku itu bukan ranah aku gitu. Aku sayang sama Paula, aku sayang sama Baim, aku sayang mereka berdua. Oke, kita sayang Paula dan Baim. Lah. Baik, kita mau ngobrol lagi, mau tanya kabar terbaru dari Amar Zoni gitu. Kemarin sudah ada pembacaan gugatan dari pihak jaksa, dan itu tuntutannya adalah 12 tahun penjara karena dianggap selain pemakai dia juga ada bisnisnya di situ begitu. Seperti apa pendapat dari kuasa hukumnya Amar Zoni dan seperti apa kondisi Amar Zoni menerima informasi mengenai tuntutan jaksa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Amar Zoni, artis kelahiran 1993 yang pernah membintangi sinetron 7 Manusia Harimau ini sedang menjalani hukuman setelah ditangkap untuk ketiga kalinya pada 12 Desember 2023 karena kasus narkoba dengan barang bukti 4 paket sabu dan 1 paket ganja. Pria yang pernah ditahan karena kasus narkoba pada 2017 dan Maret 2023 ini dalam sidang 16 Juli kemarin dituntut 12 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar karena diduga terlibat dalam bisnis narkoba. Setelah sebelumnya, seorang bandar bernama Akri bersaksi bahwa dimodali Amar sebesar 50 juta dan keuntungannya dibagi 2 serta Amar mendapatkan sabu sebesar 5 gram. Amar yang pernah menikah dengan Iris Bella pada 2019 dan dikaruniai 2 anak ini resmi bercerai sejak 1 Februari 2024 dan sempat mengajukan banding namun Juni lalu ditolak oleh Pengadilan Agama Bandung. Benarkah John Matias, kuasa hukum Amar Zoni, merasa ada keanehan dalam kasus Amar? Dan bagaimana kelanjutan proses hukumnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.